eh, doktor PhD ya, eh, kandidat Belum. eh, Mas Farid Mutakin atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin greeting semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul ya untuk melaksanakan lah ya salah satu sesi panel untuk the first annual Kartini Conference on Indonesian Feminism dengan tahun 2023 dengan tema merayakan dan menguatkan feminisme Indonesia yang plural dan inklusif yang diselenggarakan secara digital ya. Jadi insya Allah ini bisa dirayakan benar-benar inklusif ya dan plural karena bisa mengundang dari berbagai negara. Saya sendiri nih alhamdulillah sambil bertugas sebagai petugas haji di Mekah. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa sampai sempurna sama sekali. Oke, kemudian juga pada saat ini saya terima kasih juga diundang oleh Mas Farid Mutakin ya untuk chair panel yang bertema Lembaga Pendidikan dan Keagamaan, Ketidakadilan Gender, Kekerasan Seksual, dan Rekonstruksi Narasi Patriarki. Tadi sudah dinyatakan oleh Mas Farid ya sebagai host. Ini sudah alhamdulillah ada Mbak Arina Rahmatika dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandan Aran Yogyakarta. Ya Mbak Arina, salam kenal Mbak Arina. Beliau akan mempresentasikan paper yang berjudul Narasi Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren, studi etnografi virtual di Instagram komunitas Front Santri Melawan Kekerasan Seksual for Majures. Luar biasa ini judulnya keren ya, dan tadi Kang Farid bilang orisinal banget. Kemudian ada Mbak Keke Apriana Dwi Harjanti, konsultan mandiri ya. Beliau akan mempresentasikan paper pengarus utamaan GETSI dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual lingkungan pendidikan dan pelatihan vokasi. Salam kenal Mbak Keke. Mbak Keke, boleh saya tahu apa kepanjangan dari GETSI ya? Mungkin teman-teman yang hadir di sini juga pengen tahu Mbak Keke GETSI-nya. Iya, halo, saya Ya, hadir. uh, Halo, uh, apakah ya, bisa ya, mendengar suara saya? Saya terdengar, hadir, terdengar tapi Mbak saya Keke. posisinya saya hadir, tapi saya posisinya di Kabupaten Bogor Tengah. Jadi saya Mm-mm. minta tolong nanti sama menayangkan PPT. Jadi mohon maaf juga kalau nggak buka layar. Salam kenal Bu Nur Hidayah. Salam kenal Mbak Keke. Ya, terima kasih Mbak Keke. Dan selanjutnya ada Mbak Suci Wulandari dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal Lombok Timur. Salam kenal Mbak Suci ya. Insya Allah Mbak Suci juga akan mempresentasikan paper yang berjudul Istri Solihah, Women's Day of Knowing in Sembalun. Ini Sembalun juga di Lombok ya, Mbak Suci ya. Oke, nanti sambil menunggu kalau misalnya memang akan hadir, ada Bapak Abdul Muhaimin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga akan mempresentasikan paper Gerakan Feminisme Pesantren dalam Mempertahankan Kebudayaan Lokal di Madura, studi kasus Pondok Pesantren An-Nukoyah. Ini luar biasa ya, berarti ini dari Sabang sampai Merauke deh nih ya, ada dari Lombok, ada dari Madura, ya. Insya Allah dengan judul-judul yang sangat local wisdomnya itu kelihatan ya. Kalau kita melihat gerakan feminisme khususnya dalam konteks keislaman ya, memang ini kita tidak bisa pungkiri lahir dari rahim ideologi reformasi Islam ya, di mana
para pemikir Muslim kemudian berupaya untuk melakukan rekontekstualisasi terhadap teks-teks Islam, teks-teks keagamaan, ya baik Al-Quran maupun Sunnah maupun misalnya legacy-legacy dalam bentuk misalnya fikih, yang bagaimana kemudian nilai-nilai keislaman itu bisa kemudian terkontekstualisasi dan bisa menjawab tantangan dan perubahan zaman dan juga dinamika masyarakat. Dan dengan upaya rekontekstualisasi dan juga reinterpretasi ayat-ayat ataupun teks-teks keagamaan itu kemudian berupaya untuk melakukan semacam shifting paradigm atau perubahan paradigma ya, yang misalnya beberapa karya-karya orientalis yang berupaya untuk mengkritik bagaimana nilai-nilai Islam itu berupaya untuk mensubordinasi perempuan ya. Kemudian juga kalau kita lihat sendiri dalam teks-teks baik di dalam Al-Quran dan Sunnah, memang kita bisa menemukan beberapa teks yang bila diartikan secara harfiah itu seolah-olah Islam itu melakukan subordinasi terhadap perempuan. Misalnya teks-teks mengenai ayat-ayat pernikahan ya, kemudian juga misalnya ayat-ayat waris ya, kemudian juga misalnya bagaimana kedudukan saksi perempuan dan seterusnya. Nah, upaya-upaya reformasi terhadap pemikiran Islam dan juga reinterpretasi terhadap ayat-ayat Islam ini kemudian melahirkan gerakan yang di dalam terkait dengan relasi gender ini apa yang disebut sebagai feminisme Islam. Banyak tokoh-tokoh dunia yang kemudian juga memperkenalkan penafsiran-penafsiran teks-teks keagamaan Islam yang lebih women friendly atau ramah terhadap perempuan ya. Misalnya kita kenal Aminah Wadud dengan Quran dan Women-nya, kemudian juga ada Asma Barlas ya untuk penafsiran ayat-ayat Al-Quran, kemudian juga di dalam hadis ya, kemudian juga dalam fikih ada Zibani Husaini dan sebagainya. Dan gerakan-gerakan ini terus bergulir di berbagai negara-negara Muslim termasuk di Indonesia. Di Indonesia kita juga mengenal upaya-upaya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang berupaya untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya sesungguhnya prinsip-prinsip Islam yang universal ya, yang kemudian juga berlaku sepanjang zaman ya, tanpa terikat dengan perubahan waktu dan zaman itu, yang intinya adalah sebenarnya adalah tauhid ya, ketauhidan atau keesaan Tuhan itu justru menyinari penafsiran-penafsiran teks bahwa sesungguhnya manusia baik laki-laki dan perempuan itu adalah setara ya, tanpa membedakan jenis kelamin, dan yang membedakan mereka adalah tingkat ketakwaannya. Nah, dari prinsip-prinsip mengenai keadilan, mengenai kesetaraan, mengenai kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, kemudian banyak bergulir penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat dan kemudian juga hadis-hadis dan juga teks-teks keagamaan dan misalnya fikih yang berupaya untuk melakukan semacam transformasi dan tadi shifting paradigm dari penafsiran-penafsiran yang sifatnya tekstual menjadi penafsiran-penafsiran yang lebih kontekstual ya, yang berupaya juga untuk misalnya tadi mengakomodir gerakan-gerakan ataupun aspirasi-aspirasi kesetaraan gender yang juga mewarnai feminisme di negara-negara lain ataupun di misalnya di dunia barat. Nah, dalam konteks Indonesia ya, kita mengenal beberapa tokoh-tokoh yang juga memperkenalkan upaya untuk penafsiran teks-teks keagamaan yang lebih women friendly dan juga lebih merefleksikan kesetaraan gender ya. Misalnya upaya-upaya itu dilakukan sejak awal ya, dekade kemerdekaan, misalnya Hazairin ya yang mengatakan bagaimana kemudian sistem kewarisan yang bilateral yang memang agak berbeda dengan konteks masyarakat Arab yang dimana Islam diturunkan ya, yang konteksnya ada patriarki gitu kan, sedangkan di Indonesia adalah konteks bilateral, lalu kemudian bergulir dengan misalnya lahirnya beberapa
pemikir Muslim yang sangat kita hormati ya, almarhum Nurcholish Madjid dan juga almarhum Abdurrahman Wahid Gusdur, kemudian juga beberapa pemikir-pemikir yang spesifik di bidang feminisme Islam. Kita kenal misalnya ada Kiai Hussein Muhammad ya, kemudian ada Profesor Musda Mulia, dan termasuk juga ini ada Kang Farid ya dengan karya-karyanya yang memperkenalkan bagaimana sesungguhnya teks-teks Islam apabila tafsirkan ulang dengan semangat kesetaraan, dengan prinsip-prinsip Islam mengenai keesaan Tuhan, bahwa tidak ada yang namanya pembedaan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada subordinasi antara satu manusia dengan manusia lain, karena sesungguhnya mereka semua sama di hadapan Tuhan. Maka kemudian lahir ya, termasuk juga misalnya Nyai Sinta Nuria Abdurrahman Wahid ya, dengan upaya untuk menafsirkan kitab Ukhdul Jen ya, yang kita tahu bahwa itu kita adalah karya ulama kita Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi kita bisa tahu bahwa karya itu ditulis dalam konteks pada saat memang teks-teks itu masih ditafsirkan secara harfiah. Namun kemudian ada upaya-upaya untuk melakukan penafsiran ulang dan kemudian ditawarkan konteks yang terbaru bagaimana kemudian hadis-hadis itu bisa dilihat dalam konteks ketika asbabun wurudnya dan seterusnya. Nah, upaya-upaya ini terus bergulir dan kita melihat bagaimana gerakan feminisme Islam di Indonesia yang terus melaju ya, dan hampir di semua lini, termasuk juga dalam hal ini ya, saya mendapatkan amanah untuk memimpin lead dalam konteks lembaga pendidikan dan keagamaan, dan kita lihat ya bagaimana misalnya lembaga-lembaga pendidikan Islam ya, dari yang kita kenal ya, misalnya dari di bidang di madrasah, kemudian juga di pesantren dan bahkan di perguruan tinggi juga berupaya untuk melakukan semacam revisi kurikulum ya, untuk melahirkan pembelajaran-pembelajaran yang lebih ramah perempuan dan seterusnya. Nah, upaya ini tentu saja bukan sesuatu yang kemudian berjalan mulus ya. Banyak kemudian upaya-upaya yang melakukan resistensi, bahkan ada semacam backlash ya, feminisme terhadap kelompok-kelompok atau kan aktivis-aktivis perempuan Muslim yang ingin memperjuangkan kesetaraan gender itu. Dan kita tahu bagaimana ketidakadilan gender ini masih kita tantang ya, kita maksudnya masih kita hadapi sebagai sebuah tantangan, baik itu di level kebijakan maupun dalam kehidupan sehari-hari perempuan. Dan kita juga mendapati banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual, dan bagaimana kemudian ini kita upayakan, kita melakukan upaya untuk melakukan rekonstruksi narasi itu dari yang patriarki menjadi lebih women friendly, lebih berkesetaraan gender. Baik, untuk tidak memperpanjang lagi pengantarnya, saya rasa nanti kita akan memperpanjang melalui diskusi dan juga presentasi. Kita berikan dulu kesempatan pertama kepada presenter pertama, Ibu Arina Rahmatika, dengan judul Narasi Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren. Studi etnografi virtual di Instagram Komunitas Front Santri Melawan Kekerasan Seksual for Majores. Ada Ibu Arina, silakan Ibu Arina. 15 menit ya Bu Arina ya. Terima kasih, silakan. Oke, saya share screen sendiri aja Mas Farid, nggak apa-apa? Kayaknya sinyalnya aman ini. Enggak. Ya, saya izin tidak menampilkan video ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, silakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang bagi teman-teman yang ada di Indonesia ya, dan menjelang sore saya di Yogyakarta. Ya, ini penelitian saya cukup singkat gitu mengenai narasi kekerasan seksual di pondok pesantren, studi etnografi virtual di Instagram Komunitas Front Santri Melawan Kekerasan Seksual atau Formujires. Nah, kenapa kemudian ini menjadi menarik untuk dibahas gitu? Karena penelitian yang kemarin gitu, tahun kemarin itu 67%. Saya belum tahu yang terbaru ini
berapa persen gitu kekerasan seksual di institusi pendidikan di bawah Kemenak. Entah itu dalam bentuk asrama, boarding school, atau pondok pesantren gitu. Dan menurut data KPAI gitu, institusi pendidikan di bawah Kemenak itu menyumbang kasus kekerasan seksual terbanyak. Dan pondok pesantren itu punya tempat khusus gitu untuk oknum-oknum gitu ya, bukan oknum lagi, pelaku-pelaku kekerasan seksual gitu. Nah, kita bisa tahu gitu, ada beberapa berita terakhir itu apa namanya yang di Bandung, terus banyak apa ya pelaku berkedok guru pesantren atau apa guru ngaji dan lain sebagainya itu mencabuli santriwatinya, santri-santrinya gitu. Nah, kemudian kenapa sih gitu kasus ini kemudian menarik lagi selain pondok pesantren gitu, karena ada peran otoritas keagamaan di dalamnya, di mana di Islam sendiri gitu sosok kiai atau ustadz gitu ya, atau guru agama itu punya otoritas keagamaan lebih gitu, di mana apapun yang dititahkan gitu, apapun yang diomongkan sama mereka ini itu biasanya akan dipatuhi, ditelan mentah-mentah oleh masyarakat gitu pada umumnya. Nah, sedangkan gitu pondok pesantren sebagai representasi lembaga keagamaan yang sebenarnya dipercaya oleh orang tua gitu untuk sebagai tempat pendidikan yang aman untuk putra-putrinya. Tetapi ternyata berbalikan gitu, terjadinya kekerasan seksual di pondok pesantren itu lebih rumit untuk ditangani karena ada denial dari orang tua yang melihat sosok kiainya yang luar biasa, yang disalahkan korbannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian muncullah ada teman-teman ini dari Formujeres, Front Santri Melawan Kekerasan Seksual, di mana Formujeres ini komunitas santri yang mencoba membangun kekuatan yang terorganisir untuk menghapus kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Nah, awal mula Formujeres ini sebenarnya diawali dengan kasusnya Beci. Beci itu yang di Jombang. Jadi kasus pondok pesantren Asidikiyah Jombang yang bertahun-tahun itu susah banget untuk menangkap Gusnya yang seorang pelaku kekerasan seksual. Padahal banyak santriwatinya yang sudah melaporkan gitu. Nah, Formujeres ini komunitas yang kemudian mencoba mengadvokasi isu kekerasan seksual, terutama di pondok pesantren Asidikiyah gitu. Namun kita bisa lihat ini Instagramnya setelah setelah membangun narasi tentang kekerasan seksual di pondok pesantren Asidikiyah Jombang, mereka juga mencoba mengadvokasi kekerasan seksual di pondok pesantren lainnya gitu. Jadi menjadi ruang advokasi bersama gitu. Nah, ini penelitian saya itu hanya fokus pada studi etnografi virtual. Jadi hanya mengkaji bagaimana sih narasi-narasi yang kemudian dilakukan oleh teman-teman komunitas Formujeres ini di kontennya di media sosial gitu. Dengan tujuan mengidentifikasi fenomena dan narasi kekerasan seksual di pondok pesantren yang dilihat dari diagnosis, prognosis, dan motivasional. Nah, ini Formujeres ini lawan patriarki Hari Perempuan Internasional 8 Maret ini postingan pertamanya di tahun 8 Maret 2018 dengan ada Wahyu Akyu, terus ada Samaratul Ayu, terus ada Indayu sama Ayu Rikza, di mana mereka ini menjadi bukan founder juga sih. Jadi fokus ke situ untuk membicarakan Formujeres gitu. Nah,
Ini jenis kontennya di sini yang cukup viral itu ini video jamaah Sidikiyah diprovokasi untuk menyamakan penjemputan paksa Subki Azal. Ini Subki ini Gus yang melakukan kekerasan seksual dengan perang Badar. Jadi banyaknya jamaah Sidikiyah, alumni Sidikiyah itu melihat bahwa penjemputan paksa Gusnya itu terkesan seperti perang Badar gitu. Jadi mereka maju terdepan untuk menghalang polisi-polisi memaksa Subki Azal untuk diinterogasi di kepolisian kayak gitu. Nah, ini juga jadi banyak banget pendukungnya. Jadi Formujeres ini tuh mereka memperlihatkan kepada kita situasi gimana sih pondok pesantren itu tuh kita susah banget untuk melihat bahwa walau dia seorang gus gitu atau anak kiai gitu bisa melakukan kekerasan seksual gitu. Bahkan abahnya sendiri, seorang kiai yang udah sepuh gitu, tetap denial bahwa anaknya itu telah melakukan kekerasan seksual kayak gitu. Nah, di sini juga banyak banget pendukungnya ya. Asidikiyah itu kalau di Jombang termasuk pondok pesantren besar banget, dengan ribuan santri dan alumni yang siap mendukung atau bahasanya jihad gitu. Jihad melawan pemerintah yang atau kepolisian yang ingin menjemput Subki Azal kayak gitu. Nah, ini ada banyak bentuknya konten-kontennya di sana dari foto, microblogging, video reels dan cukup viral video ini yang kemudian menjadi isu narasi viral di mana ternyata pondok pesantren itu masih terlalu bias melihat kekerasan seksual atau denial dengan kekerasan seksual kayak gitu. Terus di sini juga ada 41 video yang mayoritas video mengadvokasi kasus kekerasan seksualnya Muhammad Subki Azal Sani, Gus Asidikiyah itu. Terus ada jejaring Instagram yang mereka jadikan kolaborasi, yaitu ada WCC Jombang, Nalar TV, KUPI, Mbak Oki Madasari, ini penulis, dan Bangsa Mahasiswa. Nah, di sini juga salah satu kolaborasi Mbak Oki dengan Formujeres itu menceritakan gimana sih orang tua yang rela menitipkan anaknya di tempat pondok pesantren yang melindungi pelaku pencabulan kayak gitu. Dan di sini selain itu, fungsi Instagram Formujeres juga selain menjadi sarana advokasi dan jaringan gitu ke beberapa jaringan tadi yang saya sebutkan sebagai sarana informasi. Jadi di sini itu mereka juga cukup terlibat aktif dalam menyuarakan isu bahwa perempuan dan laki-laki itu harus setara walaupun itu di lingkup pondok pesantren sekaligus gitu. Jadi kebanyakan di sini itu juga ada alumni pondok pesantren yang menjadi pembicara di Instagram live-nya mereka dan lain sebagainya. Dan di sini ada sarana edukasi, mereka juga sering repost dari akun-akun seperti ini. Ini akunnya Rahima. Mereka repost akun-akun yang sesuai dengan fokus mereka, yaitu fokus kekerasan seksual. Di sini mereka salah satunya merepost cara Nabi Muhammad dalam menghadapi kasus perkosaan. Nah, seperti itu. Di sini juga konten-konten yang dihasilkan mayoritas menyebarkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan mendobrak konservatisme, pandangan misoginis dan pandangan heteronormatif di lingkungan pesantren. Jadi ini ada juga bagi kami Formujeres pada hari santri itu mereka melihat bahwa
ada orang-orang di kalangan pesantren yang menggunakan agama untuk merendahkan martabat kemanusiaan dengan melanggengkan kekerasan seksual. Nah, jadi mereka melihat Hari Santri itu dari pandangan gimana sih kekerasan seksual itu dilanggengkan pada Hari Santri ini gitu. Terus di sini juga ada seruan aksi santri bersuara menuntut keadilan. Mereka ada aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual. Jadi di sini mereka menyebarkan konten-konten tentang pentingnya untuk mendobrak konservatisme dan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Nah, ini ada beberapa caption Instagram for Mujeres yang cukup menarik untuk dikaji, terutama jihad lawan kekerasan seksual atau jihad lawan KS. Ini menjadi fokus caption for Mujeres selama beberapa postingan, karena menggunakan kata jihad itu berarti sudah sangat melawan gitu ya. Terus ada santri menuntut keadilan, terus atas nama baik pesantren, santri lawan kekerasan seksual ini dulu pas awal-awal ya sahkan RUU TPKS itu. Nah, ini juga cukup viral juga yang tadi saya sebutkan, nada provokatif menyamakan perlawanan jamaah Sidikiyah menghalangi penjemputan pelaku kayak gitu. Dan pelaku ini menghalangi penjemputan paksa pelaku itu adalah bagian dari jihad kayak gitu. Nah, itu narasi yang kemudian hadir gitu ya. Terus ini yang kemudian narasi yang dihadirkan oleh For Mujeres adalah mereka menjadikan agama sebagai penutup hati nurani dan mengunci akal pikiran. Mereka adalah orang-orang yang tertipu, yang berbuat buruk tapi mengira bahwa mereka berbuat baik. Musuh yang pintar lebih baik dari penggemar yang bodoh. Nah, itu captionnya dari For Mujeres. Jadi menyangkal dengan perang Badar itu gitu. Nah, terus ini menariknya teman-teman, di akun Instagramnya For Mujeres ini banyak diserang oleh akun-akun bodong, bahasanya akun-akun yang tidak jelas seperti ini. Jadi yang nggak ada postingannya, followernya, followingnya. Jadi kebanyakan sepertinya buzzer ini. Jadi ada yang komentar netizen di Instagramnya For Mujeres itu akun-akun buzzer yang kontra dengan isu kekerasan seksual di pondok pesantren, dan anehnya yang menyerang akun ini adalah santri atau alumni pondok pesantren As-Siddiqiyah sendiri gitu. Sedangkan komentar netizen yang pro dengan dengan For Mujeres itu ada akun komunitas seperti Perempuan Berkisah, Feminis Event dan lain sebagainya gitu. Ini beberapa yang saya temukan ya. Jadi banyak banget komentar-komentar yang itu cukup membuat kontra narasi ternyata dari akun-akun buzzer dan santri As-Siddiqiyah itu sendiri gitu. Nah, ini terakhir narasi yang dihasilkan oleh For Mujeres di Instagram berupa narasi-narasi alternatif. Jadi mengenai wacana kekerasan seksual di pondok pesantren hingga wacana ini dapat lebih didengar oleh khalayak dan menjadi isu utama di masyarakat. Kita tahu sendiri kasus kekerasan di pondok pesantren itu selalu ditutup-tutupin. Jadi dianggap aib dan lain sebagainya. Tapi teman-teman komunitas For Mujeres ini mencoba untuk melawan stigma itu gitu dengan melihat bahwa kasus kekerasan seksual di pondok pesantren itu harus diviralkan, harus semua tahu gitu, biar nggak ada korban lagi selanjutnya. Terus selain itu konten yang dihasilkan mayoritas menyebarkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan mendobrak konservatisme, misoginis, dan pandangan heteronormatif di lingkungan pesantren, termasuk mendobrak isu kekerasan seksual yang dianggap sensitif dan dinilai dapat merusak citra pondok pesantren. Kurang lebihnya begitu, Ibu.
Terima kasih, mohon maaf kalau melebihi waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Mbak Arina. Terima kasih banyak atas presentasinya yang sangat-sangat luar biasa ya. Ini benar-benar sangat-sangat sosiologis, sangat-sangat empiris, dan gerakan-gerakan feminisme yang seperti ini ya, yang berupaya untuk tadi mendobrak misalnya apa hal-hal yang mungkin selama ini dianggap tabu ya, kemudian bisa dilakukan dengan bahwa sesungguhnya misalnya lembaga pendidikan pesantren yang notabene mengajarkan nilai-nilai agama ternyata itu tidak identik selalu dengan hal-hal yang kemudian selalu generalisasi itu baik gitu ya, tapi kemudian ada sisi-sisi yang perlu diungkap untuk misalnya tadi melindungi perempuan khususnya santriwati dari berbagai ketidakadilan gender, termasuk khususnya di sini adalah kekerasan seksual, dan memang banyak kasus, dan ini menjadi keprihatinan kita ya. Bagaimana di tengah menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan pesantren yang mungkin salah satu ciri distingtifnya ya lembaga pendidikan Islam di Indonesia, namun kemudian kita juga feminis Islam berupaya untuk bagaimana kemudian sisi-sisi negatif khususnya terkait dengan kekerasan seksual dan ketidakadilan gender itu bisa kemudian kita dobrak, dan kemudian bisa kita upayakan untuk melakukan perlawanan, dan juga kemudian menjadikan lembaga pesantren Islam itu benar-benar menjadi lembaga pendidikan yang benar-benar mencirikan Islam sebagai agama yang ramah perempuan dan mendukung kesetaraan gender. Terima kasih Arina. Nanti Bu Arina, nanti buat teman-teman pasti udah banyak sekali lagi pertanyaan-pertanyaan ya terkait tema yang dipresentasikan Mbak Arina. Namun mohon bersabar untuk nanti kita akan membuka sesi questionnya dulu. Boleh nanti sambil di questionnya boleh sambil juga ditulis di chat, nanti kalau ada waktu bisa dibacakan terlebih dahulu biar nanti Mbak Arina bisa sambil juga mempersiapkan jawaban. Baik, untuk kesempatan kedua kami persilahkan kepada Mbak Keke Apriana Dwi Harjanti yang akan mempresentasikan paper berjudul Pengarus Utamaan Gensi dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lingkungan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Kepada Mbak Keke kami persilahkan. Terima kasih banyak Ibu. Baik, selamat siang, salam rahayu, salam sehat untuk kita semua, dan terima kasih kepada teman-teman yang bergabung di sesi ini. Saya Keke Apriana, saya konsultan, dan pengalaman yang saya akan bagikan ini adalah pengalaman yang berharga ketika saya menjadi konsultan pada program ILO melalui program Skill for Prosperity dari pemerintah Inggris yang bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Pada waktu itu implementasi dilakukan di 4 politeknik, Politeknik Negeri Batam. Bisa dibesarin nggak, Mas? Ini saya mohon maaf kalau nanti sinyalnya nggak bagus ya, karena berada di Kabupaten Baul. Halo, bisa dibesarin? Mbak Keke, kok suaranya sepertinya kami belum menangkap. Apakah bisa kembali saya? Apakah saya bisa sudah kembali? Halo, apakah saya sudah kembali? Sudah. Silakan Mbak Keke. Ya, terdengar. Silakan. Tadi sampai di mana ya? Mohon maaf sekali nih karena nggak stabil. Baik. Ya, dilanjutkan. Silakan. Mas Farid bisa itu share screen atau memang lambat ya terimanya di saya? Baik, ini saya akan sharing pengalaman berharga saya ketika saya bergabung menjadi konsultan di ILO program pada waktu itu, yang kemudian bekerja di 4 politeknik. Pertama di Politeknik Negeri Batam, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik
Negeri Maritim Negeri Indonesia dan Politeknik Negeri Manado. Semua itu adalah politeknik yang bekerja atau berada di areal maritim. Mana tadi? Ya, Mbak Keke, kayaknya suaranya terputus Halo, lagi ya. apakah bisa lagi? Oke, bisa, silakan. Mbak Keke. Halo, Ya, bisa Mbak, silakan lanjutkan. Mas Farid, PowerPoint-nya bisa nggak? Kayaknya kok dia nggak muncul ya. Ini PowerPoint-nya sudah ada. Mungkin sampai situ nggak Oh, berarti nggak saya aja muncul. ya. Mungkin bisa Iya, bisa pakai PowerPoint di situ, nanti saya bantu operasi iya, oke. ini dari sini. Oke. Prosesnya dilakukan dari 15 Desember 2001 sampai Februari 2003 yang lalu. Jadi pada prinsipnya tantangan luar biasa ketika saya dan tim masuk ke isu gender, disability, pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Maritim yang didominasi oleh laki-laki. Atau semua akses yang ada atau kesempatan lebih banyak dikuasai atau kesempatan pada laki-laki, mulai dari sistem Mbak Keke kayaknya suaranya hilang lagi ya. Iya, ini sudah sudah halo, Ya, sudah halo. bisa masuk lagi. Ya, sudah. Ya, Sudah bisa masuk silakan. lagi ya. Silakan. Di kesempatan yang semuanya secara sistem itu didominasi oleh laki-laki, bahkan atau akses dan kesempatan juga lebih banyak laki-laki, mulai dari institusi hingga pekerjaan dan bahkan para alumninya. Nah, dunia maritim yang sebenarnya juga memiliki kerentanan pada ruang lingkup kerja, proses magang, pengupahan, perlindungan perempuan baik mahasiswi, dosen, kemudian leadership-nya, penanganan kasus dan sebagainya, semua sebenarnya bicara tentang ketimpangan gender. Dan politeknik itu seperti sekolah kedua gitu ya. Orang juga masih memandang politeknik itu tidak setara dengan perguruan tinggi yang lain seperti universitas. Padahal dari dasar, dari konsep dan sebagainya, isu-isu ketimpangan ini ada, dan itu ada di semua level perguruan tinggi. Kemudian karena saya nggak tahu slide-nya nomor berapa, Mas, mungkin di sini kan agak susah. Boleh ke slide nomor 2. Nah, pada intervensi ini sebenarnya memastikan peningkatan kesetaraan akses pendidikan vokasi atau dikenal dengan kejuruan, pelatihan pekerja bagi kelompok yang kurang terwakili termasuk perempuan, dan mempromosikan bahwa tempat industri maritim itu ramah, responsif gender, dan juga transformatif gender, dan bebas dari pelecehan. Jadi pesan utamanya adalah itu. Kemudian mempromosikan, memprioritaskan peningkatan pemerataan akses pendidikan, lapangan kerja bagi anak lulusan SMA perempuan atau SMK laki-laki dan penyandang disabilitas, termasuk kelompok rentan yang berasal dari suku yang kecil ya di wilayahnya, misalnya Kepulauan Riau, tadi saya menyebut Batam sebagai lokasinya juga. Kemudian terus mempromosikan bahwa politeknik ini sebenarnya tanpa bebas, semua orang bisa masuk tanpa diskriminasi, dan juga ramah untuk perempuan, untuk mereka yang memang dengan kondisi ekspresi gender yang berbeda, yang tidak dominan laki-laki seperti itu, kemudian juga tanpa risiko kekerasan dan pelecehan dan diskriminasi. PowerPoint nomor 3, Mas. Nah, konteksnya sebenarnya banyak tantangan dihadapi oleh perempuan, terutama perempuan muda dan kelompok rentan, mulai dari gender, keterbatasan motorik. Kenapa ada keterbatasan motorik? Karena memang sebagian besar rata-rata di sekolah politeknik itu membutuhkan keterampilan motorik yang juga tidak secara pola asuh. Perempuan jarang sekali sejak kecil ya menggunakan motoriknya. Misalnya dari perempuan yang
dia nggak boleh lari nih, anak perempuan harus duduk rapi, harus duduk manis. Sementara anak laki-laki kecil, bocah itu kan sejak kecil sudah diajari berlari, sementara anak perempuan tidak. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya pola-pola pengasuhan yang mengandung ketimpangan gender ini yang kemudian juga membuat sebagian perempuan dan juga kondisi kesempatannya tidak untuk lulusan SMA atau SMK perempuan menuju ke politeknik. Kemudian juga ada isu kekerasan seksual, diskriminasi, dan hambatan prestasi di kampus, bahkan di karir tempat kerja. Nah, konteks intervensi GETSI ini sebenarnya adalah meningkatkan peluang ekonomi bagi kelompok perempuan, terutama yang berasal dari daerah itu. Kalau misalnya di politeknik di Surabaya, itu paling tidak dari kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur, di Semarang juga sama, dan juga di Sulawesi Utara. Kemudian juga konteksnya mengajak para pemangku kepentingan, di situ direktur, kemudian wakil direktur untuk meninjau kebijakan, peraturan, pasar tenaga kerja, apakah cukup ramah dengan perempuan dan memberikan kesempatan peluang karir bagi perempuan sehingga bisa bekerja walaupun dia dalam kondisi yang berasal dari kelompok yang suku minoritas tadi atau dia sekolahnya dengan beasiswa dan kemudian juga termarginalkan. Kemudian juga mengadvokasi keragaman tenaga kerja, hak-hak pekerja, dan memberikan pelatihan keterampilan kewirausahaan, menyediakan layanan bisnis bagi perempuan wilayah pesisir dan terpencil. Itu yang sebenarnya dilakukan pada proses hampir 1 tahun 5 bulan. Nah, dasar hukumnya kita menggunakan dasar hukum yang sudah diatur juga dengan tambahan nomor 4, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang UU TPKS, dan ini menjadi kekuatan juga dalam proses kegiatan di Politeknik. Lanjut, kemudian dasar hukum PowerPoint nomor 5, dasar hukum dan rujukan, kita juga menggunakan konvensi ILO nomor 190, rekomendasi ILO 206 tahun 2019, konvensi ILO nomor 111, dan rekomendasi ILO tentang HIV/AIDS di dunia kerja. Nomor 6, Bapak Ibu kalau misalnya melihat gambar ini, saya terus terang poin-poin ke-6 ini saya ambil dari buku yang kami buat. Itu kita menggambarkan sebuah siklus sepanjang hayat, di mana isu kerentanan itu terjadi sejak awal, sejak sepanjang hayat, dan di mana titik-titik itu terjadi ketika seseorang itu masuk di sekolah politeknik, sampai kemudian dia magang, dan sampai kemudian dia bekerja. Jadi siklus ini kita diskusikan bersama dengan kawan-kawan di Mbak Kiki sepertinya suaranya hilang lagi ya. Sudah masuk lagi. Boleh lanjut, Bu Nur? Iya, silakan Bu Kiki. Halo, apakah boleh lanjut saya? Ya, silakan Ibu. Oke, kemudian dari konteks kerangka ini yang menjadi dasar membicarakan GETSI dan PPKS di lembaga pendidikan dan vokasi. Nah, kita boleh ke slide nomor 7. Lalu bagaimana kita memulai langkah di 4 politeknik itu? Kami mengawali dengan TOT, training TOT di Jakarta. Pada waktu itu kita mengundang mereka untuk datang, kita pilih dari mereka yang champion-champion yang kita rasain. Kita pilih mereka yang kita rasa bisa menjadi champion ya untuk meneruskan misi ini. Kalau di universitas ada pusat studi gender atau PSW, kalau di Politeknik tidak ada, dan mereka kita ambil dari kawan-kawan yang
memang rekomendasi dari perguruan dari Politeknik sendiri untuk menjadi pilihan dari setiap politeknik. Nah, kemudian kita berlatih di Jakarta pada waktu itu tentang bagaimana teman-teman itu bisa menjadi fasilitator yang akan memfasilitasi tim di setiap politeknik. Kita latih selama 4 hari dan itu diikuti hampir seluruh 4 politeknik dengan dosen muda dan juga dengan mahasiswa muda juga, dan mahasiswa dosen muda, staf muda. Memang dipilih yang punya kriteria bisa melakukan banyak inovasi di kampus. Kita bisa pindah ke slide nomor 8. Nah, setelah ada TOT, kita menggunakan materi yang kita kembangkan sebelumnya, kita develop sebelumnya. Lalu kemudian selanjutnya kita melakukan FGD untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk petugas keamanan. Mbak Keke, suaranya Keamanan dan juga untuk tugas keamanan dan juga sudah keluar lagi? Sudah. Dengar? Sudah. Sekarang tidak terdengar. Ya, silakan. Ya, luar biasa ya daerah itu ya. Perjuangannya untuk mendapatkan banyak akses. Nah, kita FGD, dan di dalam FGD itu kemudian kita banyak sekali menemukan isu kerentanan, isu pelecehan yang dialami oleh mahasiswa, dialami ketika dia magang, itu tantangan, terus ketika dia berinteraksi dengan dosen, sesama dosen, dan juga keamanan dan sebagainya. Tetapi ini memang hasilnya sangat konfidensial, tetapi ada terkait dengan kekerasan dan juga pelecehan yang ada di dunia kampus maupun di luar dari kampus dalam interaksi penugasan mahasiswa. Saya lanjutkan. Lalu kemudian dari hasil FGD itu dengan melibatkan banyak pihak di perguruan tinggi hingga petugas kebersihan, jadi petugas kebersihan, keamanan sampai level dosen, sampai level staf wakil direktur kita libatkan dan kita ajak bicara tentang pandangan dan konsep dia tentang gender, tentang isu-isu kekerasan di lingkungan kampus. Selanjutnya, setelah proses FGD, bahan tadi itu kita olah menjadi tambahan materi untuk studi kasus di dalam FGD. Itu ada di slide nomor 9. Kita melibatkan kurang lebih 367 peserta dari 4 politeknik dengan pertemuan-pertemuan pelatihan yang terpisah secara intensif, kelompok dosen, kelompok mahasiswa, kelompok petugas keamanan, kelompok kebersihan, itu bersama dan keamanan itu kita melakukan pelatihan dengan penekanan aspek yang berbeda-beda di setiap level. Ini juga tantangan luar biasa ketika menyampaikan atau distribusi pengetahuan ketika di kelas dosen, ketika di kelas mahasiswa, dan ketika di kelas karyawan, dan ketika di level keamanan dan kebersihan. Cara mereka menerima informasi, cara mereka mengolah, itu juga menjadi seni yang luar biasa bagi kami, karena harus beradaptasi dengan banyak hal yang orang tuh benar-benar belum tahu dan masih zero sama sekali. Bahkan mereka bertanya kenapa ini penting dan kenapa kami harus begini. Itu terjadi sekali di politeknik yang sebenarnya selama ini jauh dari intervensi kegiatan-kegiatan untuk penyadaran pengetahuan terkait dengan gender dan pelecehan dan penanganan pelecehan kekerasan seksual. Boleh ke PowerPoint nomor 10. Nah, setelah kita pelatihan, tidak lama dari itu, kita membuat standar operasional prosedur untuk penanganan bagaimana jika kasus pelecehan dan kekerasan itu terjadi di setiap politeknik. Jadi kita duduk bersama dengan mereka, kita bertanya apa yang dibutuhkan. Lalu mereka menceritakan contoh-contoh SOP yang mereka butuhkan. Misalnya dari PPNS, dari Polimarin Semarang, diikuti oleh 25 partisipan, dan mereka merekomendasikan PPNS dari
Politeknik Negeri Surabaya, Perkapalan Surabaya, mereka 25 partisipan memerlukan berapa SOP untuk menangani kasus. Kemudian Poli Batam, Poli Marin, dan Poli Manado. Ini penting sekali dibuat karena membuat mereka menjadi punya rasa percaya diri untuk menangani kasus-kasus yang ada di politekniknya. Dan mereka juga tidak disalahkan oleh pihak-pihak yang tidak menyadari bahwa kasus-kasus ini tuh ada, baik di internal maupun di mitra-mitra kerja dari politeknik tempat mahasiswa magang. Slide nomor 11, setelah selesai SOP ini kami diseminasikan ke seluruh wilayah mitra politeknik, terutama politeknik yang ada di provinsi tersebut. Kita undang, kenapa politeknik ya tadi, karena memang kurang mendapat perhatian dari banyak sektor ya terkait dengan isu-isu gender dan penanganan kekerasan. Lalu kita undang dan sangat menyenangkan sekali karena kemudian seperti Poli Marin itu punya rasa percaya diri untuk memberikan technical assistant kepada politeknik yang lain. Kemudian Poli Mando juga menjadi lebih percaya diri untuk memberikan. Mbak Keke, mungkin itu tadi saya lihat hampir 20 slide ya, mungkin bisa lebih dipercepat ya biar bahan yang harus disampaikan itu tersampaikan. Soalnya waktunya juga ini 5 menit lagi, bisa dipercepat dan dipersingkat, dipadatkan Mbak Keke biar. Ya, saya sudah ngebut, Ibu. Saya sudah ngebut, ya. Oke, ya. Ya, saya 5 menit lagi ya. Oke, ya. Oke, ini saya juga mau ngebut. Oke. Nah, didiseminasikan dengan tujuan untuk mempengaruhi perguruan-perguruan tinggi lain atau politeknik lainnya di tempat tersebut. Lalu ini adalah contoh-contoh praktek baik ketika selesai kegiatan, misalnya mereka membuat internal, di internalnya mereka membuat kompetisi menulis tentang pencegahan kekerasan di internal, itu misalnya Poli Marin, kemudian Poli Mando membuat webinar secara khusus untuk melakukan pencegahan di internalnya, kemudian PPNS mulai memberikan bimbingan teknis di SMK dan memperkenalkan bahwa politeknik itu ramah perempuan, bahwa anak perempuan itu punya kesempatan sekolah di politeknik, kemudian terbuka luas pekerjaan-pekerjaan yang selama ini didominasi oleh laki-laki karena teknologi sudah maju dan mereka bisa mengekspresikan peralatan dan tools yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, sekarang ini bisa dilakukan oleh perempuan. Lalu kemudian lanjut PPT nomor 13. PPT nomor 13 itu bicara tentang bagaimana setelah pasca program ini ini selesai, setelah programnya berakhir, kemudian mereka terus-menerus melakukan itu, misalnya di mahasiswa baru, masa orientasi mahasiswa baru, mereka tetap membahas tentang gender, kemudian membahas tentang isu-isu pencegahan kekerasan di mahasiswa baru, dan kemudian ini secara kurang lebih isi dari panduan yang kami sampaikan, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan aksi. Fokus di situ, jadi pengetahuan kita berikan, lalu keterampilan dan aksi ini secara umum, lanjut. Lalu kemudian hasil, satu sebenarnya pada akhirnya pengetahuan dan keterampilan dalam merancang suatu program GETSI dan PKS yang terintegrasi dan komprehensif di Politeknik, kemudian meningkatkan keterampilan mereka dalam studi kasus dan penanganan kasus yang ada di Politeknik, kemudian juga membahas praktek baik berbagai komponen GETSI dan PPKS, termasuk juga fasilitas untuk penyandang disabilitas. Kemudian terakhir merekomendasikan usulan yang kepada lingkungan, menciptakan lingkungan yang kondusif. Slide nomor 16, ini saya hanya menggambarkan selikus terjadinya pelecehan di dunia politeknik. Di situ ada banyak titik kerentanan yang terjadi dari mulai masuk sampai magang sampai ke pelepasan mahasiswa di politeknik. Kemudian slide nomor 17 itu menggambarkan praktek baik yang terjadi di Politeknik Negeri Batam. Kemudian slide nomor 18 itu bagaimana ada program hotline service yang dilakukan oleh PPNS.
Kemudian slide nomor 19 itu bicara bagaimana teman-teman dari Politeknik Maritim Negeri Indonesia itu semua belajar menulis artikel anti kekerasan, pola-pola penulisan. Yang penting mereka belajar menulis dulu, dan ternyata mampu menulis hingga 52 tulisan dari kelompok mahasiswa maupun dari kelompok dosen. Terakhir ya, ini hasil produknya yang terus terang saya berdua sebagai penulis utama, itu ada saya dan kawan saya Oji yang juga bergabung di sini. Kita berdua yang mendevelop semua proses ini, dan sampai hari ini komunikasi masih kita lakukan melalui WA Group bersama teman-teman dari 4 politeknik untuk memastikan bahwa ini menjadi milik mereka dan akan terus dilakukan tanpa kemudian melihat ini proyek atau bukan, tapi gender, GEDSI, dan kemudian PPKS sudah menjadi ya materi yang wajib harus mereka terapkan. Dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Keke atas presentasinya, luar biasa ya. Kalau tadi kita melihat bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah dan juga mengadvokasi korban kekerasan seksual di pesantren, sekarang ini adalah upaya preventif ya, dengan melakukan pengarus utamaan gender equality and disability and social inclusion, dan dengan studi kasus di Politeknik Maritim yang memang selama ini identik lebih banyak untuk kalangan laki-laki ya, dan ternyata ada perempuan di sana, dan perlu ada upaya preventif untuk mencegah resiko ataupun kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di sana. Luar biasa. Silakan nanti yang mau bertanya ke Mbak Keke ditulis di dalam kolom chat, nanti kita bisa kembangkan dalam diskusi. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Suci Wulandari dari STAI Darul Kamal Lombok Timur yang akan mempresentasikan paper tentang Istri Solihah, Women's Way of Knowing di Sembalun. Dipersilakan Ibu Suci. 15 menit ya Ibu Suci ya. Terima kasih. Suara saya kedengaran? Terdengar Ibu, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mulai saja. Jadi diskusi kita siang hari ini, saya mengambil tema tentang diskursus Istri Solihah, Women's Ways of Knowing in Sembalun. Jadi sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan dulu Sembalun itu seperti apa, biar ada gambaran. Yang pertama, Sembalun itu adalah sebuah daerah yang berada di bawah kaki Gunung Rinjani di Lombok Timur. Nah, Sembalun ini adalah daerah pariwisata, yang kalau teman-teman pernah dengar ada wisata halal tourism, itu salah satunya ada di Sembalun. Jadi latar belakang pariwisatanya itu sangat kental. Oke, Istri Solihah. Ada apa dengan diskursus Istri Solihah? Jadi di Sembalun itu teman-teman sudah ada banyak upaya, termasuk bagaimana memberdayakan perempuan di Sembalun agar mereka bisa tampil di ruang-ruang publik. Tapi problemnya adalah ketika mereka tampil di ruang publik tidak diimbangi dengan narasi dengan laki-laki untuk saling membantu, saling mubadalah di ruang domestik. Jadi narasi kesalehan istri dalam berbagai aktivitas keagamaan itu yang disampaikan adalah bagaimana seorang perempuan itu patuh
bagaimana seorang perempuan itu bersikap baik, bagaimana seorang perempuan itu nurut intinya kepada kepada suami ya. Jadi intinya setiap ada pengajian, setiap ada kegiatan keagamaan, itu yang dituntut untuk solihah itu adalah perempuan. Nah, kemudian yang kedua, budaya patriarki yang mengakar. Jadi ternyata narasi kesalehan dengan budaya patriarki ini saling berkaitan. Sudah narasi kesalehan yang disampaikan seperti itu, didukung dengan budaya patriarki yang mengakar. Jadi mungkin di tempat lain juga sama ya. Jadi kalau di sini kebanyakan misalnya anak perempuan dan anak laki-laki itu sudah dibedakan cara mendidiknya dari kecil. Jadi misalnya yang perempuan bagaimana bisa masak, bagaimana nyapu rumah, bagaimana cuci piring. Tapi kalau yang laki-laki dibebaskan dari tugas-tugas domestik seperti itu. Itu mungkin umum. Kemudian yang ketiga, benarkah surah An-Nisa ayat 4 adalah ayat yang menuntut kesalehan istri secara mutlak? Jadi di potongan ayat surah An-Nisa ayat 34 itu berbunyi fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Jadi fasolihatu, perempuan yang soleh itu qanitatun taat, hafizatul lil ghaibi, bisa menjaga dirinya ketika suami tidak ada bima hafizallah. Jadi ini adalah latar belakang awal kenapa sih narasi kesalehan istri ini perlu kita bahas. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya diskusikan, nanti mungkin ada teman-teman juga. Bagaimana konteks sosial perempuan dan laki-laki di Sembalun? Dengan budaya patriarki yang seperti itu, didukung dengan narasi kesalehan yang digembor-gemborkan seperti itu, padahal di sisi lain, upaya pemberdayaan perempuan di berbagai ruang publik itu juga digaungkan. Yang kedua, bagaimana pengetahuan tentang istri solihah itu diproduksi, kemudian didistribusikan, dan direproduksi ulang di tengah-tengah masyarakat melalui relasi-relasi sosial yang ada. Yang ketiga, di level berapa pengetahuan muslimah NW Sembalun terkait istri solihah itu berada. Jadi teman-teman, ini tulisan saya, penelitian saya ini, saya fokuskan kepada muslimat NWDI Sembalun. Jadi muslim perempuan yang berafiliasi dengan salah satu organisasi keagamaan terbesar di Lombok Timur, yaitu Nahdlatul Wathon. Di diskusi ini saya menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan Mannheim. Jadi dengan landasan awalnya, prinsip awalnya adalah tidak ada cara berpikir yang bisa dipahami jika latar belakang sosial belum diklarifikasi. Jadi kebanyakan dari sekian muslimah NWDI Sembalun itu saya mengambil sampel 21 orang, dan hampir sebagian besar mereka mengatakan istri solehah itu ya benar-benar nurut sama suami, bagaimanapun apapun perintah suami. Bahkan ada salah satu yang mengatakan begini, selagi suami itu tidak selingkuh, ya kita harus taat. Nah, itu. Jadi, kenapa bisa sampai ada pemikiran seperti itu? Pendekatan sosiologi pengetahuan ini saya gabungkan dengan teori Mary Belenki tentang Women's Ways of Knowing. Jadi, di situ ada 5 level pengetahuan, mulai dari silent, received knowledge, subjective knowledge, procedural, dan constructed. Jadi, nanti kita akan bahas satu persatu. Selanjutnya, ini saya gambarkan sedikit tentang muslimat NWDI Sembalun. Jadi seperti yang saya katakan tadi, salah satu yang berafiliasi dengan organisasi terbesar di Lombok Timur, di bawah naungan Tuan Guru Bajang. Nah, dari sekian anggota, saya mengambil pengurus-pengurus intinya, mulai dari kecamatan sampai anak ranting. Ada 21 anggota muslimat NWDI, dan di situ latar belakangnya sangat beragam, mulai dari guru, kader pemerintahan, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, ini saya langsung menjawab, mendiskusikan pertanyaan pertama saya, budaya patriarki yang masih kuat. Jadi konstruk sosial laki-laki dan perempuan di Sembalun itu
patriarkinya masih kuat. Jadi laki-laki dalam kehidupan rumah tangga maupun publik itu menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Jadi seandainya ada seorang perempuan yang bekerja di ruang publik, maka pada umumnya ruang domestik, pekerjaan rumah tangga itu tetap full menjadi tanggung jawab perempuan. Jadi ada beban ganda di situ, dan itu disadari oleh hampir semua muslimat, anggota muslimat. Tapi sekali lagi, karena mereka kembali ya budaya memang seperti itu, jadi mereka nerima gitu. Slide selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana narasi istri solihah itu diproduksi, didistribusi, kemudian direproduksi. Mas Farid, selanjutnya. Jadi, narasi tentang istri solihah itu diproduksi lewat dalil-dalil agama yang dipahami secara patriarkal, yang dipahami secara timpang, dan itu disampaikan kepada masyarakat luas, termasuk kepada muslimat NWDI Sembalun. Nah, narasi-narasi seperti ini diperkuat lagi dengan budaya yang memang menempatkan laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan. Sebagaimana contoh, misalnya ada ayat Al-Quran yang mengatakan jika kamu takut istrimu nusyuz, maka ada 3 cara. Yang pertama dinasehati, yang kedua pisah ranjang, dan yang ketiga dipukul. Nah, seringkali dipukul ini kemudian menjadi landasan seorang suami untuk melegitimasi perbuatannya untuk memukul istri. Padahal itu adalah salah satu pemahaman saja. Masih banyak pemahaman yang lebih ramah gender gitu. Tapi dalil-dalil seperti itu dipahami secara patriarkal, kemudian disampaikan kepada masyarakat awam sehingga mereka menerima seperti itu. Jadi proses produksinya lewat dalil-dalil agama tadi secara patriarkal, pemahamannya dikuatkan dengan budaya patriarki. Selanjutnya, bagaimana narasi istri solehah didistribusikan kepada masyarakat luas. Jadi di situ kalau kita ada teori arena itu, saya membaginya ada 2. Jadi narasi istri solehah ini disampaikan, didistribusikan lewat arena publik dan arena privat. Arena publik ini pada umumnya kalau di Sembalun lewat berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, kemudian khutbah pernikahan yang terkadang seksisme. Nah, itu arena publiknya. Jadi bagaimana misalnya seringkali di khutbah pernikahan itu disampaikan kalian sudah menjadi suami istri, maka sudah ada namanya SIM. Kalau kita biasanya SIM, surat izin mengemudi, di situ SIM, surat izin untuk mengendarai istri. Nah, itu adalah jokes yang sangat seksisme dan itu sangat menyudutkan perempuan. Perempuan, kamu itu solihah ketika suamimu memandangmu itu dia merasa senang. Kamu taat kepadanya, kemudian kamu menjaga hartanya. Jadi narasi yang disampaikan itu, istri solehah itu memberatkan perempuan. Padahal seharusnya narasinya itu harus ramah gender. Bagaimana istri dan suami itu sama-sama soleh dan solehah. Seharusnya seperti itu. Nah, di situ ada arena publik. Kemudian yang kedua, arena private. Jadi arena privat ini seperti keluarga. Sebagaimana tadi saya sampaikan, jadi terkadang seringkali ya, di keluarga itu sudah ada pola pengasuhan yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Bagaimana tugas-tugas perempuan, bagaimana tugas-tugas laki-laki. Padahal sebenarnya nggak ada salahnya kalau kita mengasuh anak laki-laki dan perempuan itu sama. Bagaimana mereka berdua sama-sama memahami tugas-tugas domestik. Karena ya sama-sama nanti akan menjalani kehidupan. Selanjutnya. Suci, mungkin 5 menit lagi ya. Nanti bisa dipadatkan presentasinya. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada proses reproduksi. Nah, proses reproduksi ini dilakukan secara personal sesuai dengan level pengetahuan masing-masing. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Slide selanjutnya ada level pengetahuan mengenai istri solehah. Menurut teori Belenki tadi, slide selanjutnya, Mas, itu ada 5 level pengetahuan. Jadi ada silent,
Kalau untuk muslimat NWDI Sembalun, berdasarkan observasi dan wawancara saya tidak menemukan. Silent itu hidupnya seperti robot. Jadi apa yang dikatakan orang, apa yang diajarkan itu sami'na wa ata'na, taat, patuh tanpa protes. Yang kedua, ada pengetahuan terterima. Jadi ketika dikasih pengetahuan, istri soleha itu seperti ini, maka dia akan manut tanpa protes. Nah, yang ketiga, nah di sini sebagian kecil dari muslimat NWDI Sembalun masuk ke dalam kelompok ini. Yang ketiga, subjective knowledge. Jadi di level ketiga ini perempuan sudah mulai kritis. Jadi kenapa harus perempuan terus yang dituntut untuk solihah gitu gambaran kasarnya. Nah, muslimah NWDI Sembalun sebagian besar itu berada di level ini. Jadi mereka sudah mulai kritis tapi hanya terbatas untuk diri sendiri, tidak berani mencari jawaban lain, tidak berani untuk yang lainnya gitu. Jadi kritis tapi untuk dirinya sendiri. Nah, yang keempat ada procedural knowledge. Jadi mulai mencari karena tidak terima, karena sudah kritis tadi, mulai mencari pengetahuan lain tapi disimpan lagi untuk dirinya sendiri karena dia tidak berani menyimpulkan. Ini ada 1%. Dan yang terakhir adalah constructed knowledge. Jadi sudah punya pengetahuan yang argumen yang kuat. Nah, ini belum ada level pengetahuannya. Slide selanjutnya. Ini teman-teman bisa baca, itu adalah pertanyaan-pertanyaan di subjective knowledge teman-teman muslimat NWDI Sembalun. Jadi, kenapa hanya istri yang diminta taat? Kenapa hanya istri yang dituntut manis? Kenapa hanya istri yang dituntut menjaga harta? Kenapa hanya istri yang dilaknat malaikat? Dan seterusnya. Itu mereka sudah mulai kritis, tapi belum berani mencari pendapat yang lain. Slide selanjutnya. Jadi, menjawab pertanyaan ketiga tadi, jadi berdasarkan penelitian saya, level rata-rata muslimat NWDI Sembalun ini berada di subjective knowledge, di mana mereka sudah berani mempertanyakan tafsir istri solihah dan menghubungkan dengan pengetahuannya, namun itu hanya sebatas diri sendiri. Jadi kritis tapi tidak berani bersuara. Nah, di situ saya menawarkan strategi untuk peningkatan level. Kebetulan saya mengampu sebagai pembina majelis taklim untuk muslimat. Saya mulai memasukkan bagaimana narasi istri solihah yang berkeadilan gender. Jadi mulai memasukkan pengetahuan-pengetahuan baru, kemudian membiasakan berpikir kritis dan mengubah kurikulum pendidikan dalam keluarga. Nah, ini tentunya tidak membutuhkan waktu yang singkat ya, waktu yang panjang. Thank you Ibu, terima kasih sudah diberi kesempatan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Suci Wulandari atas presentasinya ya. Bagaimana wacana istri soliha yang kemudian diproduksi dan direproduksi dan kemudian diterima di kalangan perempuan-perempuan muslimat di Nahdlatul Watan. Dan mungkin nanti akan kita diskusikan lebih lanjut ya bagaimana upaya-upaya untuk melakukan challenge ataupun reinterpretasi dan kemudian juga transformasi ya ke arah yang lebih gender equality dan ramah perempuan. Baik teman-teman, ini kita masih ada waktu 15 menit untuk mendiskusikan ketiga paper yang luar biasa yang sudah dipresentasikan oleh Ibu Arina, Ibu Keke, dan Ibu Suci Wulandari. Sepertinya ada beberapa yang sudah juga ditulis di chat, tapi mungkin kita beri kesempatan dulu bagi teman-teman yang ingin langsung bertanya secara lisan ya. Kami persilahkan dari audiens. Ya, silakan Ibu Ellen Yasak sudah mengacungkan tangan ya. Silakan Ibu Ellen Yasak. Iya, diperkenalkan ya Bu dari mana dan kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa? Ya, baik. Terima kasih banyak. Nama saya Ellen Mayanzi Yasak. Saya dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Ya, ini tadi presentasinya saya rasa masih ada lagi ya Bu Nur. Iya, tapi tidak hadir. Jadi kita cuman ya. Oke, baik. Ada beberapa hal ya terkait yang presentasi terakhir dari Bu Suci tadi itu sebenarnya cukup menggelitik gitu.
ini kan sebenarnya mungkin tidak hanya di Lombok ya, tapi ini hampir di seluruh Indonesia saya rasa yang sistem patriarkinya sangat kuat gitu. Saya tidak tahu apakah cara berpikir kritis para istri ini itu dipengaruhi dari mana gitu. Mungkin pengaruhnya apakah dari apa yang mereka akses melalui media, ataukah dari buku-buku yang mereka baca, karena sekarang sudah banyak sekali misalnya tentang genealogi feminisme dalam Islam misalnya. Oh, ternyata Islam itu ini ya, antara perempuan dan laki-laki itu ternyata setara ya gitu loh. Maksudnya saling menghormati, bukan istri yang di bawah laki-laki gitu. Maksudnya bukan istri yang harus selalu manut sama suami, tapi ada pola dialektika di situ yang apa namanya yang terbentuk, bagaimana cara istri untuk berbicara, melobi, apakah ya ini tidak boleh, kenapa tidak boleh gitu. Tidak nusyus, tapi itu bagian dari dialektika saya rasa, dan semua manusia melakukan itu as a human ya, itu melakukan itu. Nah, yang saya tidak tahu adalah kalau di Jawa itu kan di daerah-daerah tertentu itu kan ada basis ya, organisasi keagamaan yang kuat gitu. Ada NU, ada Muhammadiyah gitu. Yang saya tidak tahu Nahdlatul Watan Diniyah ini polanya yang seperti apa gitu. Lalu ustadz-ustadznya itu misalnya menyampaikannya seperti apa? Karena berdasarkan pengalaman saya tumbuh di salah satu pesantren di Jombang, dan saya belajar pluralisme justru dari pesantren. Saya belajar feminisme justru dari pesantren mulai SMP sampai saya lulus SMA. Makanya ketika saya keluar, ya saya agak sedikit terkejut sebetulnya ketika ada narasi-narasi yang mengharuskan perempuan seperti ini, padahal di pesantren saya tidak belajar sedemikian gitu. Saya justru belajar pluralisme itu. Lalu wacana-wacana seksis, misoginis itu juga masih banyak terjadi di sini gitu. Itu biasanya tergantung daerah. Kalau di Jawa tuh lebih rumit lagi gitu, karena kan ada pengelompokan daerah-daerah ya, ada yang Matraman, ada yang Tapal Kuda, ada yang Arean dan lain sebagainya. Itu tipikal masyarakatnya sangat berbeda. Dan bagaimana cara lembaga pendidikan seperti pesantren itu mentransformasikan makna dari misalnya kitab-kitab klasik itu juga berbeda berdasarkan budaya tempat di mana pesantren itu muncul. Boleh nggak Mbak saya dikasih insight gitu, karena ini menarik sekali. Kenapa satu kelompok ini aja misalnya yang menjadi fokus gitu? Apakah di Lombok secara keseluruhan itu punya tipikal yang berbeda ketika berbeda daerah gitu, seperti di sini gitu, seperti di Jawa? Karena ketika saya belajar Islam secara plural di daerah lain, ketika background budayanya berbeda, mereka juga belajar tentang yaitu tadi istri solehah itu adalah istri yang di rumah, istri solehah adalah istri yang manut sama semua kata suami. Tidak ada dialektika dalam keluarga. Yang saya rasa ya itu jadi monoton ya, keluarga jadi monoton, manut apa segala macam gitu. Tapi tidak ada dialektika, tidak ada diskusi yang menyenangkan. Itu kan jadi nggak menarik. Padahal Rasulullah sendiri pada Aisyah itu kan sangat sangat menarik gitu, bagaimana cara Rasulullah itu mengajarkan Aisyah itu jadi istri yang sangat cerdas gitu loh. Jadi bayangan saya itu semenarik itu gitu, karena Aisyah itu pintar, makanya Rasulullah itu benar-benar ngajarin gitu. Makanya Ummul Mukmin itu kan jadi perawi hadis yang sahih gitu, yang itu jarang sekali dikutip oleh ustadz-ustadz kita yang laki-laki yang misoginis, seksis dan lain sebagainya. Terima kasih, saya excited. Baik. Terima kasih Bu Ellen atas pertanyaannya. Nanti Bu Suci kita tampung dulu ya, nanti Bu Suci disilakan untuk menjawab. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman di ruang Zoom ini untuk
misalnya mungkin pertanyaan ke Bu Arina yang tentang Mbak Nur kekerasan boleh seksual. boleh menambahkan nggak Mbak? Sebenarnya saya Boleh? tuh nunggu presenter yang terakhir yang dari pesantren Anukaya itu dari Mm-mm. Madura, dan itu tempatnya ada di pesantren itu tempatnya ada di paling ujung Madura. Mm-mm. Salah Mm-mm. satu mahasiswa saya itu ada yang alumni pesantren dari situ, perempuan, Mm-mm. dan menulis skripsi itu tentang perkawinan anak di kota tersebut, dan bagaimana cara berpikir mahasiswa saya ini itu sangat dipengaruhi bagaimana pluralisme juga yang diajarkan oleh santriwati-santriwati di pesantren tersebut. Makanya saya tadi itu sebenarnya nunggu presentasi dari situ. Itu aja sebenarnya. Terima kasih. Ya, baik Bu Ellen ya. Sayang sekali ini Pak Abdurrahmannya belum hadir ya. Nanti mungkin bisa disampaikan kalau beliau hadir nih. Ya, ada lagi pertanyaan? Ini ya, sebenarnya Bu Suci ada beberapa pertanyaan. Sepertinya pertanyaannya ditujukan juga ke Bu Suci ya. Ini terkait dengan apakah misalnya kita tahu di Lombok itu terkenal dengan tourism ya, halal tourism. Lalu bagaimana konteks halal tourism ini berpengaruh atau tidak berpengaruh ke diskursus dan konstruksi istri solihah yang tadi sudah dipresentasikan. Adakah termasuk yang tadi Mbak Ellen bilang dialektikanya di sana gitu ya. Kemudian juga apakah ada upaya-upaya untuk men-challenge diskusi istri solihah di kalangan Nahdlatul Wathonnya sendiri ya. Mungkin ada semacam ustazah-ustazahnya yang mungkin menawarkan alternatif diskursus ya selain yang tadi sudah digambarkan gitu. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan dari Muhammad Firdaus ya, dari Bapak Muhammad Firdaus, Menkraf ya, Islamic Tourism, halal tourism ya, kalau kita bahasanya bukan Islamic Tourism kalau di Indonesia, halal tourism, kemudian desa wisata dan desa ramah perempuan dan perlindungan anak dari KPPU dan Kemendesa, bagaimana berkelindan ya dengan wacana istri solihah yang tadi digambarkan di NWDI Sembalun di Lombok. Oke, kemudian juga ada intervensikah upaya untuk terhadap wacana istri solihah tersebut, kemudian juga bagaimana mainstreaming gendernya di sana, apakah juga masuk ke dalam level desa. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Iva Hasanah, mungkin ditujukan kepada Ibu Arina ya. Ada 2 ponpes Jombang, tapi pengalaman berbeda. Satu terkuak karena karena sarang pelaku kekerasan seksual. Satu pondok pesantrennya pluralis. Nah, ini Anukoya Sumenep kayaknya ya. Nah, mungkin nanti bisa dikomentari oleh Ibu Arina. Bu Ellen dari alumni Darul Ulum Jombang ya Mbak ya. Oke. Ya mungkin bisa langsung Freda ya, Ya, soalnya silakan. waktunya tinggal 6 Ya, menit lagi. Ya, waktunya nih. Silakan Ibu Suci dan nanti Bu Arina dilanjutkan. Silakan. Terima kasih. Suara saya terdengar, Ibu? Ya, terdengar. Silakan. Terima kasih untuk teman-teman. Saya ini malah dapat ini baru gitu ya, ide baru gitu dari pertanyaan teman-teman yang mungkin nanti bisa saya kembangkan. Yang pertama, saya akan merangkum aja ya Ibu ya, jadi tidak satu persatu. Yang pertama, sebenarnya di NWDI itu pola gendernya seperti apa? Kalau kita tidak bisa mempolakan karena mungkin pemikiran satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Pengetahuan itu dinamis ya Ibu. Kalau saya lihat, kalau Bapak Ibu lihat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, itu adalah adik Tuan Guru Bajang, putri dari pendiri Nahdlatul Wathon. Beliau sangat aktif baik di publik, karena Wakil Gubernur juga ya. Saya yakin kalau beliau mungkin pola gendernya saya yakin ini banget karena beliau sering banget ke Sembalun bersama suaminya
dan tidak ada istilahnya macam-macam gitu ya Bu ya. Tapi kita tidak tahu kalau sudah di lingkup bawah, dalam arti dari karena setiap orang pemikiran gendernya berbeda, satu ustadz dengan ustadz lain bisa jadi berbeda. Jadi ada yang sudah berpikirannya berkeadilan gender, ada yang memang masih patriarki gitu ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan NWD ini, kalau menurut saya NWD itu ramah gender, tapi dalam prakteknya mungkin pemahaman satu orang dengan orang lain mungkin berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa hanya satu kelompok ini yang jadi fokus? Jadi saya cerita sedikit, waktu saya cuma sedikit ya Bu ya. Jadi saya meneliti ini sudah 2 kali pergantian pimpinan muslimat. Salah satunya itu beliau adalah pengusaha, punya ini wisata, jadi beliau punya kebun stroberi, beliau juga punya brand produk lokal sendiri. Tapi beliau pernah mengatakan begini, saya tanya Ibu, istri soleha itu seperti apa? Istri soleha itu ya yang manut suami, yang suami begini-begini seperti yang saya ceritakan tadi. Pokoknya Mbak Suci, asal suami kita tidak selingkuh itu kita harus taat lah. Itulah kita istri soleha. Kemudian saya bertanya, Ibu ini kan sudah ngajar jadi guru, kemudian pengusaha, ada beberapa usaha beliau gitu ya. Kemudian gabung jadi kader desa juga. Kira-kira kalau pekerjaan domestik, suaminya membantu atau tidak? Katanya tidak, Ibu. Jadi artinya saya sadar, saya itu di luar itu saya sangat sibuk. Tapi untuk domestik saya juga tetap harus mengerjakan, karena itu adalah kewajiban saya. Nah, di situ beliau itu menggaung-gaungkan gender seperti ini, tapi kemudian pemikirannya tentang gender sendiri belum bisa membedakan bagaimana kodrat, bagaimana pengalaman sosial, bagaimana pengalaman biologis, itu belum bisa. Nah, dari situ kemudian ketika suatu pengajian saya mengumpulkan teman-teman, saya berikan pertanyaan yang sama dan jawabannya itu sangat Masya Allah gitu. Artinya saya mau fokus dulu ke situ, karena kalau untuk yang lain itu akan sangat lebar sekali Ibu. Nah, tapi terima kasih, itu jadi ide sendiri. Kemudian terkait dengan halal tourism, nah ini adalah salah satu problem juga. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, di Sembalun itu perempuan itu, kalaupun dia terlibat di kewisataan, mohon maaf, kebanyakan mereka itu misalnya misalnya jadi tunggu wisma atau tunggu hotel, atau kemudian bagian makanan, atau kemudian bagian bersih-bersih. Nah di situ, kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama mereka tidak ada skill. Jadi skill itu seringkali itu laki-laki, jadi kesempatan perempuan untuk masuk ke dunia wisata itu sangat terbatas. Itu yang pertama. Apalagi kemudian diwarnai dengan narasi kesalehan dari agama tadi yang mengatakan bahwasanya istri soleha itu seperti ini. Jadi ketika mereka sudah menyatakan diri aktif untuk di luar, misalnya di wisata, maka pekerjaan untuk yang di rumah ini juga mereka tetap menghandle gitu. Jadi artinya masih belum gimana ya, jadi masih butuh perjalanan panjang, itu saja. Ada nggak upaya challenge gitu? Kalau untuk saat ini Bu, saya tidak tahu ya untuk program Kemenak, karena sebenarnya sudah sangat banyak program pemberdayaan perempuan, tapi yang saya lihat itu tidak diimbangi dengan yang tersampaikan ke masyarakat, tapi saya tidak tahu kalau di atas itu tidak diimbangi dengan bagaimana narasi kesalehan laki-laki. Jadi masih banyak sekali khutbah nikah atau nasihat pernikahan itu yang sangat menyudutkan perempuan gitu. Nah, kebetulan kami punya pesantren. Nah, pesantren kami mulai merintis untuk menyampaikan narasi-narasi pengajian-pengajian yang memasukkan pemahaman yang lebih ramah gender. Itu saja Ibu. Tapi terima kasih untuk teman-teman. Terutama Ibu siapa tadi ya, banyak sekali masukannya, nanti akan saya perdalam lagi. Terima kasih. Ya, baik. Mohon Terima maaf, kasih. sekedar reminder, sebenarnya waktunya sudah habis, tapi saya kasih bonus extra time maksimum 4 menit, karena kita harus pindah ke panel lain.
Oke, baik. Terima kasih, Mas Farid. Silakan Mbak Arina mau komentar atau tadi Mbak Iva mau komentar ya? Monggo Mbak Iva dulu aja Ibu. Mbak Iva, silakan Mbak Iva. Ya, terima kasih karena waktunya sedikit ya, jadi saya langsung saja. Saya senang sekali ya dan menarik presentasi dari kawan-kawan semuanya gitu. Artinya sebenarnya ini menarik untuk dikembangkan lagi. Jadi saya pikir sebenarnya bagaimana pengalaman budaya patriarki atau bagaimana perlawanan dari apa namanya perlawanan dari para penggiat ya, artinya di dalam konteks pondok pesantren ini menjadi sesuatu yang sangat berkembang gitu ya. Jadi yang saya mau insight di sini sebenarnya dari semua presentasi ini dalam konteks itu memang harus diperkuat gitu loh. Jadi kalau kita melihat bagaimana tadi bagaimana masing-masing mungkin berlatar kelembagaan Islam baik pondok pesantren atau sejenisnya itu sebenarnya memang perkembangannya kan luar biasa ya. Kalau kita pakai lini masi itu juga itu menjadi menarik gitu loh. Bagaimana ada pondok pesantren yang kultural gitu, terus ada juga yang dia berdiri setelah rezim pasca Orde Baru dan lain-lainnya atau pas Orde Baru itu sebenarnya memang ada hubungannya gitu ya. Ada hubungannya dengan bagaimana kultur atau tradisi misalkan yang disampaikan di situ, baik itu secara metodologi maupun secara empiris pengalaman. Seperti yang tadi saya dengar ada Mbak Ellen yang dari Malang dan itu juga ada Mbak Arina yang tadi di Jombang menyampaikan bagaimana pondok pesantren itu antara Asidikia dengan Undar itu memang berbeda ya gitu. Jadi saya pikir semuanya itu menarik, ada pengalamannya gitu dan kita karena konteks pengetahuan feminis tidak bisa digeneralisir itu artinya semuanya menjadi catatan gitu loh. Nah, penting untuk bisa diperkuat di dalam konteks masanya. Jadi bagaimana ini lembaga pendidikan itu berdiri dan berkembang dan bagaimana pengembangan itu juga akan berpengaruh gitu terkait dengan perubahan pola pikir. Itu aja sih, Ibu Nur, terima kasih. Makasih banyak Ibu Iva atas Dan komentarnya. semuanya. Ya, sama-sama. Mbak Arina masih ada mau komentar dulu, Mbak Arina? Ini insight yang bagus ya Ibu ya. Lebih melihat bagaimana kemudian kultur di pondok pesantren gitu dilihat dari sejarahnya, terus perkembangan pondok pesantren hingga akhirnya ada ideologi-ideologi yang mengarah ke sana kayak gitu. Nah, ini bagus. Nanti coba saya buat penelitian selanjutnya gitu. Terima kasih semuanya. Makasih Bu Nur. Ya, terima kasih banyak Mbak Arina. Mungkin boleh sedikit lagi Mbak Nur. Iya, silakan. Di Jombang itu setahu saya ada senior saya yang dari Darul Ulum juga yang sekarang memperjuangkan tentang pluralisme, tidak hanya pada lembaga pendidikan tapi juga mengenalkan anak-anak pesantren itu misalnya masuk ke gereja Katolik, masuk ke gereja Kristen, melihat di dalam gereja itu ada apa, lalu bagaimana cara menghormati mereka. Mereka juga sama-sama beribadah dan pluralisme yang seperti itu saya nggak tahu ya, saya tidak menemukan itu di lembaga pendidikan keislaman yang lain gitu di luar Jombang. Mungkin kultur juga punya pengaruh yang kuat saya rasa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ellen. Karena waktunya juga ya terbatas, maka kemudian sudah habis. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para presenter, Bu Arina Rahmatika, kemudian Ibu Keke, dan kemudian Ibu Suci Wulandari atas presentasinya. Ya, kami ingin, mungkin tidak menyimpulkan ya, tapi memberikan closing statement ya, bahwa sesungguhnya narasi-narasi keagamaan khususnya Islam itu memang adalah proses dialektika dengan konteks zamannya ya. Ketika misalnya teks-teks Islam diturunkan dalam konteks masyarakat Arab Jahiliyah di abad ke-7 Hijriah, kemudian kita harus terus melakukan upaya rekontekstualisasi ya dengan konteks masa kontemporer ini, masa
digital age gitu ya, dan itu kemudian tadi terefleksi bagaimana pegiat-pegiat muslimah, pegiat-pegiat feminisme Islam berupaya untuk melakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender, even melalui juga cara-cara digital yang ada seperti misalnya Instagram dengan yang Mujer dan seterusnya. Dan upaya-upaya ini terus dilakukan dengan melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada. Dan semoga perjuangan Kartini untuk terus kesetaraan gender, keadilan gender ini bisa terus kita lanjutkan. Atas nama chairpener, saya mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran wa khairal jasa wa ahsanal jasa, atas partisipasi aktif dari semua hadirin di sini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Makasih Makasih, banyak Bun. semuanya. Kasih ya, saya langsung Ya, tutup makasih, aja Farid. karena Ya, waktunya sudah habis. Silakan ya. pindah ke Oke. panel yang lain. Terima Terima kasih kasih. banyak. Terima kasih. Terima kasih Teh semuanya. Dayat, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.